Ya, pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali bersama Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Menteri, ini masyarakat menyaksikan begitu gegap gempitanya rombongan Kerajaan Arab Saudi datang ke Indonesia, tapi ada sekitar 11 korban jatuhnya kren beberapa tahun lalu. Sampai saat ini santunannya belum diturunkan. Solusi dari kementerian atau pemerintah apa nih, Pak? Ya, jadi terkait dengan hal ini, pemerintah terus berupaya untuk memonitor, memantau bagaimana progres dari pengurusan pencairan santunan bagi korban kren ini. Terakhir progresnya apa, Pak? Jadi konsulat jenderal kita di sana, di Jeddah, itu terus menginformasikan ke kami, dan informasi terakhir bahwa Gubernur Mekah itu sudah ditunjuk untuk menjadi ketua dalam proses pencairan ini. Hanya memang ini belum kunjung bisa dicairkan karena pemerintah Saudi Arabia masih menunggu beberapa negara tertentu yang belum lengkap data-data terkait dengan korban dan ahli waris yang nanti akan menerima santunan ini. Jadi karena pemerintah Saudi Arabia ingin mencairkannya serentak kepada semua negara. Ini informasi yang kita terima. Meskipun saya dan Kementerian Luar Negeri telah berupaya sejak beberapa bulan yang lalu, bagaimana kalau tidak perlu menunggu negara-negara tersebut yang belum lengkap. Jadi karena Indonesia sudah sejak beberapa bulan yang lalu lengkap data-data korban, data-data ahli waris dan seterusnya. Sehingga yang memang sudah lengkap biarlah itu bisa didahulukan. Tapi nampaknya pemerintah Saudi Arabia punya pandangan lain, dan ya kita terpaksa harus menunggu itu. Baik, Pak Menteri, kalau kita lihat beberapa pemberitaan di media, banyak sekali korban-korban, diantaranya adalah harus meminjam uang, kemudian juga menghutang dan segala macam karena memang untuk urusan kesehatan dan lain-lain. Apakah kemudian ada mekanisme dari pemerintah untuk menalangi terlebih dahulu dana untuk tunjangan ini, lalu kemudian akan ditagihkan ke... Sejauh ini belum ada pembicaraan ke arah sana. Tapi kalau untuk masalah itu siapa yang kemudian paling bertanggung jawab? Apakah Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri? Kementerian Agama yang kaitannya dengan santunan itu kan kita memiliki mekanisme asuransi. Jadi setiap jamaah haji kita itu diasuransikan. Apakah kecelakaan, termasuk juga kecelakaan, apakah korban jiwa atau cacat fisik misalnya, itu mereka mendapatkan. Jadi yang 11 orang ini juga sudah mendapatkan santunan asuransi dari Kementerian Agama. Baik. Masalah santunan ini apakah juga akan menjadi pembicaraan, Pak, nanti ketika ada pertemuan bilateral? Ya, kita lihat nanti seperti apa ininya ya. Tentu itu menjadi bagian yang menjadi perhatian pemerintah. Oke, jadi himbauan Anda untuk para korban selama ini harus menunggu dulu atau bagaimana? Iya, karena tidak ada pilihan lain selain kita terus, pemerintah Indonesia terus memperjuangkan, tapi bagaimanapun juga keputusan itu kan ada di tangan pemerintah Saudi Arabia. Tentu kan kita tidak bisa memaksa dalam konteks ini. Tapi opsi untuk menalangi itu kemudian bisa dimungkinkan begitu ya, Pak ya? Terkait dengan hal itu kita belum membicarakan sejauh itu ya. Baik, Pak Menteri, soal selain masalah krain dan juga soal kuota haji, kita juga kemarin baru saja kejadian kembali di Bandung, Pak. Ini terkait radikalisme dan terorisme. Klausul-klausul atau dalam MOU nanti kerjasama pemberantasan terorisme dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi seperti apa, Pak, detailnya? Ya, ada satu MOU khusus yang nanti akan di bidang keamanan, yang tentu nanti akan ditandatangani oleh Bapak Kapolri. Jadi yang terkait dengan penanganan kejahatan lintas negara, termasuk juga penanggulangan terorisme, kekerasan dan lain sebagainya. Jadi ini semua kita persiapkan. Kerjasama ini akan kita tingkatkan dengan pemerintah Saudi Arabia. Oke, tentang penanggulangan radikalisme, Pak. Apakah kemudian menurut seorang Menteri Agama, menurut Anda, kedatangan dari rombongan Kerajaan Arab Saudi ini apa maknanya untuk gerakan-gerakan radikal di Indonesia? Ya, ini sesuatu yang patut kita syukuri karena Saudi Arabia adalah negara besar yang punya pengaruhnya sangat besar, dan dengan kedatangannya ke Indonesia dengan jumlah yang sangat besar, jumlah delegasi maksud saya, dan lamanya hari, ini adalah sejarah dalam pemerintahan Saudi Arabia itu sendiri. Maka terkait dengan pertanyaan Anda, maka ini maknanya sangat besar karena kemudian kita ada kesepahaman, ada kesamaan persepsi bagaimana kita memerangi gerakan-gerakan atau tindakan-tindakan ekstrim, terorisme dan lain sebagainya itu. Dan agama itu harus kita jadikan landasan untuk bagaimana memerangi
semua itu berlandaskan agama, tidak justru sebaliknya menggunakan faham-faham agama tertentu untuk menebarkan kekerasan, terorisme dan lain Pak Menteri, sebagainya. kerjasama agama antara Indonesia dengan Arab Saudi selama ini seperti apa sih bentuknya, realnya seperti apa? Karena kalau kita lihat agama Islam di Arab Saudi adalah agama yang cenderung konservatif, sementara di Indonesia kan sudah berbaur dengan tradisi dan berbagai macam tradisi. Ini kerjasamanya selama ini seperti apa, Pak? Begini, persahabatan dua negara ini, Saudi Arabia dan Indonesia itu sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak hanya di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan pun juga sangat sangat kental. Jadi ini hubungan yang sangat lama terbangun. Bahkan Raja Faisal dulu mengatakan bahwa persahabatan, mereka yang mengingkari persahabatan ini seperti mengingkari sinar matahari di siang bolong begitu. Jadi itu menunjukkan betapa persahabatan ini sudah lama terbangun dan sekarang ini tentunya dengan situasi kondisi yang sangat dinamis, maka masing-masing negara ini berupaya untuk memperkuat, ya, memperkokoh persahabatan ini dengan program-program yang kontekstual dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Nah, salah satunya adalah memerangi terorisme, radikalisme, hal-hal seperti itu. Tujuan utamanya adalah memerangi radikalisme, tapi konsep radikalisme sendiri kan antara dua negara pasti memiliki konsep yang berbeda. Kita tahu bahwa beberapa aliran yang konservatif di Indonesia justru berasal dari Timur Tengah, salah satunya dari Arab Saudi. Ini bagaimana? Apakah ini jadi hambatan ke depannya untuk memberantas radikalisme? Ya, saya pikir ya tidak sepenuhnya bisa dibenarkan pandangan seperti itu. Jadi kita tidak melihat pandangan konservatif atau tidak dan seterusnya, tapi bagaimana tantangan real di hadapan mata ini, misalnya kasus kemarin di Bandung misalnya, itu kan menyadarkan kita bahwa ideologi kekerasan itu masih ada di tengah-tengah kita. Ini yang harus membuat kita semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Dan dalam konteks global seperti ini, maka kejadian-kejadian seperti ini tidak lagi menjadi tanggung jawab masing-masing negara, tapi dunia, karena kita sekarang sudah menjadi warga bangsa. Nah, disinilah pentingnya bagaimana Indonesia, Saudi Arabia, dan tentu nanti akan diikuti oleh beberapa negara-negara lain untuk membangun persepsi yang sama, paradigma yang sama, dan program-program yang saling bersinergi untuk mengatasi permasalahan itu. Baik. Nah, ini selain soal masalah kerjasama tentang terorisme dan juga radikalisme, terkait dengan radikalisme ini banyak sekali sekarang anjuran-anjuran, poster-poster di rumah ibadah, di masjid terutama, untuk ada himbauan tidak bisa memandikan orang yang kemudian memilih memandikan jenazah yang memang memilih di luar Muslim. Apakah ada himbauan tertentu atau tindakan tertentu secara tegas dari Kementerian Agama, Pak? Ya, tentu Kementerian Agama bersikap sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Tentu kita bukan aparat penegak hukum yang bisa melarang-larang seperti itu, tapi kita tentu dengan cara-cara persuasif kami mendatangi masjid-masjid itu, berdialog untuk bagaimana membangun kesadaran, karena ya kalau kemudian isi spanduk itu yang menolak jenazah dimandikan, disolati hanya karena perbedaan pandangan politik misalnya, maka kalau itu ditaati maksud saya, maka bisa jadi satu kampung itu bisa berdosa semua. Karena mengurus jenazah itu kewajiban yang sifatnya kolektif begitu ya. Kalau tidak ada satupun yang mengurusi jenazah, mensolati jenazah, maka semua Muslim di satu kampung itu bisa berdosa semua. Jadi maka ajakan-ajakan seperti itu harus kita pertimbangkan masak-masak, jangan hanya karena perbedaan-perbedaan paham politik, lalu kemudian kita justru bisa membuat secara kolektif kita berdosa semua karena tidak ada yang mengurusi jenazah. Jadi tentu ajaran Islam tidak seperti itu. Oke, baik. Dari Anda, Kementerian Agama, apakah ada himbauan khusus atau mungkin surat edaran khusus untuk menjawab isu-isu yang ada di masyarakat? Karena umat masih sangat bingung begitu, apa ini benar atau salah? Saya bersyukur dengan teman-teman Kanwil DKI Jakarta, beberapa kepala kantor Kementerian Agama bersama FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama,
untuk lalu kemudian secara persuasif tadi itu membangun dialog, meskipun ini tentu cukup waktu, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi setidak-tidaknya membangun kesadaran bagaimana agar agama itu lebih dititik tekankan untuk menghormati harkat martabat derajat manusia, bukan sebaliknya agama dijadikan faktor untuk kita saling menegasikan antara satu dengan yang lain, saling mengingkari begitu. Jadi semangat mengayomi, merangkul, inilah yang kita perlu kedepankan karena memang agama seperti itulah karakternya. Baik. Pak Menteri, selain tiga topik utama yang tadi kita tanyakan langsung kepada Anda, begitu, apa yang kemudian jadi catatan-catatan penting aspirasi umat, aspirasi masyarakat Indonesia yang akan Anda bawa nanti ketika pertemuan bilateral dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi? Ya, tentu pertama kita akan menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada pemerintah Saudi Arabia yang memberikan perhatian sangat besar kepada Indonesia, khususnya dalam pengembangan kehidupan keagamaan, dalam hal-hal peribadatan, dan tentu nanti kita akan sampaikan beberapa usulan-usulan dalam upaya untuk bagaimana kerjasama ini bisa lebih diperkuat begitu. Jadi salah satu MOU yang dipersiapkan misalnya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan wakaf gitu. Jadi ini yang nanti akan kita tingkatkan bahwa wakaf itu bisa kita arahkan kepada hal-hal yang lebih produktif, tidak hanya untuk masjid atau untuk sekolah, tapi juga untuk aktivitas-aktivitas yang produktif yang kemudian nilai manfaatnya itu bisa lebih besar dan karenanya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat luas. Baik. Pak Menteri, sedikit saja, ini ada juga kemudian kebijakan dari Raja Arab Saudi yang akan menaikkan haji orang tua dari Densus 88. Ini maknanya apa? Ya, jadi pemerintah Saudi Arabia itu sangat mengapresiasi kepolisian kita, khususnya Densus 88 dalam memerangi terorisme begitu, dan mereka memang belajar banyak dari kita, dan itu biasa ya, karena mereka saking senangnya lalu kemudian wujud dari apresiasi itu lalu kemudian raja menghadiahkan para orang tua, keluarga dari Densus 88 itu untuk bisa berhaji khusus undangan raja begitu. Jadi itu bentuk apresiasi mereka. Intinya soal radikalisme Arab Saudi maupun Indonesia satu visi, satu jalan. Iya, baik. Terima kasih Pak Menteri atas waktunya, atas sharing bersama kami di Metro Pagi Kementan. Kita lihat bagaimana kemudian delegasi nanti bisa memanfaatkan momen pertemuan dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga masalah-masalah yang kontekstual bisa teratasi dan menemukan solusi. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Menteri Agama Republik Indonesia. Kami kembalikan ke studio bersama rekan Sylvia Iskandar. Silakan Sylvia. Terima kasih rekan Ade Mulia atas perbincangannya bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko atau DJP2R Kementerian Keuangan melaporkan total outstanding utang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2017 mencapai 3.549,17 triliun rupiah. Nilai utang itu naik 328,19 triliun rupiah dibanding realisasi periode yang sama di tahun 2016. Ada rekan saya Andra Lesmana yang akan memaparkan siapa saja pemberi hutang ke pemerintah hingga saat ini dan bagaimana utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB dari tahun ke tahun. Andra, silakan. Baik, terima kasih Vero dan juga pemirsa. Utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sementara untuk rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB sejak tahun 2000 mengalami penurunan. Kita simak datanya. Ya, ini dia utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB di tahun 2000 hingga 2016. Di tahun 2000, hutang Indonesia terhadap dan juga rasionya terhadap PDB yaitu sebesar 1.234,28 triliun rupiah dengan rasio 89%. Kemudian di tahun 2001, 2002, 2003, 2004 dan sampai dengan 2005 meningkat hutang pemerintah pusat menjadi 1.313,5 triliun rupiah. Namun rasionya turun menjadi 47%. Selanjutnya di tahun 2006 hutang pemerintah pusat kembali meningkat dari 1.302,16 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2007, 2008, 2009 hingga 2010 juga terus meningkat menjadi 1.676,15 triliun rupiah dengan rasio yang menurun 26%. Dan di tahun 2011
Hutang Indonesia berada di kisaran 1.803,49 triliun rupiah dengan rasio 25%. Hingga 2016 ini, hutang Indonesia terus meningkat menjadi 3.466,96 triliun rupiah, namun kembali naik rasionya menjadi 27,9%. Ya, untuk rasio utang Indonesia relatif lebih rendah dibanding dengan negara lainnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Inggris, Italia, Amerika Serikat, serta Jepang, rasio utang Indonesia jauh lebih rendah. Kita simak datanya. Ya, ini dia rasio utang dunia terhadap PDB 2016 per Oktober 2016. Chile 20%, kemudian Indonesia 28%, Filipina 36%, Malaysia 56%, India 66%, kemudian Inggris 89% rasionya, dan Amerika Serikat 107%. Jepang paling tinggi rasionya yaitu 249%. Sementara untuk utang per kapita pemerintah Indonesia pada Oktober 2016 juga lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti India, Vietnam maupun Thailand. Dan utang Indonesia hanya sedikit di atas utang Filipina. Ini dia datanya. Utang per kapita Indonesia dan juga beberapa negara lainnya di bulan Oktober 2016, Filipina 956,3 US dollar, kemudian Indonesia 1032 US dollar, India 1200 US dollar, Thailand 2500 US dollar. Selanjutnya Malaysia 5.300 US dollar, Amerika Serikat 62.000 US dollar, dan Jepang 97,100 US dollar. Maksud kami 97.100 US dollar. Ya, V, kembali ke Anda. Iya, baik. Andra, tadi Anda telah memaparkan ini jumlah hutang Indonesia dari tahun ke tahun hingga membandingkan rasio hutang Indonesia dengan negara lainnya. Bahkan memang cenderung menurun meskipun jumlahnya naik begitu. Lantas siapa yang hingga saat ini pemberi pinjaman terbesar ke pemerintah? Ya, Veronica dan juga pemirsa, sampai saat ini Indonesia masih memiliki pinjaman luar negeri. Per Januari 2017, utang luar negeri pemerintah Indonesia, baik bilateral maupun multilateral, tercatat 728,15 triliun rupiah. Naik tipis dari akhir 2016 yang sebesar 728,8 triliun rupiah. Kita lihat datanya. Ya, daftar pemberian pinjaman ke pemerintah Republik Indonesia untuk Bank Dunia sebesar 230,26 triliun rupiah per Desember 2016, kemudian Jepang 199,4 triliun rupiah hingga Januari 2017, ADB sebesar 122,02 triliun rupiah per Januari 2017, kemudian Prancis 24,56 triliun rupiah, Jerman 24,74 triliun rupiah, dan IDB sebesar 9,83 triliun rupiah. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Veronica. Baik, terima kasih Andra atas informasinya. Saya kembali melanjutkan perbincangan bersama Mas Berli dan juga Pak Robert. Pak Robert, kalau memang ternyata kita lihat bahwa rasio kita ini sebenarnya masih dalam batas wajar begitu. Bahkan kalau tadi kata Mas Berli, memang zamannya sekarang ini justru kita harus memanfaatkan utang yang ada ini untuk membangun negara kita. Nah, sejauh ini apakah meskipun ini rasio utangnya masih cukup rendah, apakah sudah ada upaya dari pemerintah juga dalam membayar hutang ini, ataukah memang ini masih dalam program menambah hutang, memanfaatkannya untuk membangun Indonesia saat ini di tengah pelemahan ekonomi yang harusnya dimanfaatkan dan dijadikan momentum yang sangat baik begitu? Kalau kita lihat statistik APBN di dalam 10 tahun terakhir pun selalu ada defisit. Yeah. Artinya pengeluaran lebih besar dari penerimaan negara. Ke depan kita merencanakan juga masih di level defisit. Kalau di dalam 3 tahun terakhir malah defisitnya meningkat di atas 2%. Tetapi kita selalu tunduk kepada konstitusi di mana ada ceiling defisit 3%. Nah, sepanjang APBN itu dari tahun ke tahun selalu dirancang dengan defisit APBN, otomatis kita secara neto akan menambah hutang dari tahun ke tahun. Yeah. Di dalam prakteknya memang kita ada membayar refinancing, tetapi juga meng-create utang baru untuk membayar utang tersebut. Which is okay sepanjang yang saya katakan tadi net utang yang terjadi itu adalah masih meng-create space di bawah space yang cukup untuk APBN. Lagi-lagi kan kita tahu sebenarnya debt to GDP yang alarming itu kan secara teoritis atau secara benchmarking itu 60% ke bawah. Jadi kita masih
cukup aman, jadi masih punya ruangan sepertinya sebenarnya pemerintah Indonesia untuk berutang. Jadi kuncinya bagaimana utang tersebut dipakai untuk mengkreat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi size utang secara volume, secara relatif terhadap PDB harusnya tidak mengkhawatirkan. Kesimpulannya masih ada space bagi Indonesia untuk mengkreat utang sepanjang itu dipakai untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi pemerintah tidak kemudian menjadikan spare itu sebagai satu hal yang dispensasi khusus begitu. Jadi kita masih tetap bisa berhutang karena spare kita masih cukup besar begitu. Kemudian tapi tidak memikirkan bagaimana untuk membayarnya, atau sebenarnya ini ada perhitungannya juga sih Pak. Sepanjang defisit kan pasti kita menambah secara neto, menambah hutang otomatis dalam tahun tersebut. Biasanya seperti saya lah, ada tambahan hutang 390 triliun. Ada yang jatuh tempo, saya harus create utang baru on top of that. Jadi bisa gross issuance saya itu bisa 686 triliun penerbitan obligasi, tetapi secara neto nanti sebenarnya hanya 400 triliun atau 390 triliun. Untung memang kita sudah meng-create market surat berharga negara di Indonesia maupun di pasar global, sehingga kita punya investor yang setia dan punya market tempat memperoleh sumber financing ini. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bagaimana mengelola utang, sehingga kalaupun kita meng-create utang baru ataupun menservis utang lama, cost of fund yang baru itu atau tingkat bunga yang baru itu harusnya lebih rendah dari yang udah. Baik. Pak Robert, saya ke Mas Berli. Mas Berli, bagaimana Anda melihat pemerintah kemudian untuk memanfaatkan hutang-hutang ini menjadi satu hal yang sangat potensial dan kemudian digunakan dengan optimal dalam membangun negara kita saat ini? Ya, saat ini yang paling bisa bilang mendesakan adalah infrastruktur kan, yang kita memang cukup tertinggal dan sebagai bangsa kepulauan juga butuh dana yang cukup besar. Nah ini kalau ditunda terus berarti akan semakin banyak saudara-saudara sedengara kita yang tidak dapat listrik, yang tidak dapat air, yang tidak dapat pendidikan yang juga baik gitu kan. Nah, karena jadi pilihannya adalah kita menabung dulu baru bangun, atau kita pinjam dulu buat supaya mereka saat ini, karena apalagi buat anak-anak yang masih balita atau kalau mereka tidak dapat gizi yang cukup, nggak dapat air yang bagus dan pendidikan, itu dampaknya jangka panjang gitu. Sehingga memang dalam literatur ekonomi pun juga di justify ataupun didukung buat pinjam untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang sama dampaknya luas gitu, multiplier efeknya besar. Gitu. Dan ini agak disayangkan gitu kalau ada ketakutan yang berlebihan terhadap hutang yang tanpa didasari oleh pengetahuan ekonomi yang cukup gitu, yang baik gitu. Karena di korporasi pun perusahaan juga masuk hal biasa buat menghutang gitu. Artinya selama ini Anda melihat kemudian pemerintah dalam menambah hutang dan kemudian juga mengelola hutang tersebut seperti apa? Apakah memang sudah sesuaikah, ataukah juga memang ada hal yang perlu diperbaiki begitu dalam pengelolaan hutangnya? Ya, kalau secara prinsip dulu, prinsip tadi bahwa ketika ekonomi sedang melambat itu harus peran pemerintah buat mendorong untuk melakukan ekspansi dan kan ekonomi kita memang sedang agak melambat 2 tahun terakhir ini kan, sehingga kalau dibiarkan justru akan makin buruk dampaknya, bisa melambat lagi, bisa di bawah 5% pertumbuhan ekonomi kita kan. Nah itu satu. Kemudian kan penggunaannya juga sebagian besar buat ke infrastruktur kan, tadi yang memang dampaknya cukup baik dan cukup panjang gitu. Dan kemudian juga kita lihat dari segi pajaknya juga bukannya diam saja, ada upaya-upaya yang cukup serius, ada tax amnesty, ada peningkatan database dan tahun ini juga akan lebih serius lah. Jadi saya kira dua-duanya sudah balance antara yang dikerjakan tadi. Kita tahu ada hutang pemerintah juga ini dari beberapa negara begitu. Kalau kita tahu juga The Fed saat ini yang menjadi bank sentral dari Amerika sendiri kan juga ada perencanaan untuk menaikkan suku bunga. Ini mungkin berdampak pada kurs dolar dan juga berpengaruh terhadap kurs rupiah. Apabila kemudian dalam waktu dekat ini pun pemerintah ada rencana untuk membayar hutang, artinya ini juga menjadi beban tersendiri dalam membayar hutang dengan pengaruh dari kurs ini kah atau bagaimana? Ya kan kita harus tahu dulu komposisinya seperti apa kan. Saat ini dari hutang kita 20, saya cek tadi 13% yang hutang luar negeri. Jadi kecil sekali yang hutang luar negeri. Kemudian dari hutang luar negeri itu sekitar 60% yang dalam dolar. Berarti total 7-8% dari total semua hutang itu. Jadi ya memang meningkat, tapi dari segi dampak kecil sekali, karena sebagian besar saat ini hutang kita adalah market dan khususnya domestik dengan suatu utang negara ASEAN gitu. Jadi tadi makanya jadi katakanlah 7%, cuma 7% kalaupun nambah
ya dolar itu melemah 5% ya cuma jadi 7,3, 7,4. Jadi ya kita harus bicara tidak angka terlalu gitu kan. berpengaruh seperti itu ya. Jauh sekali lah kita bicara. Apakah itu juga menjadi pertimbangan Pak Robert sehingga kemudian memang kuota dalam meminjam utang itu tidak terlalu banyak dari luar, kemudian lebih banyak menggunakan SBN sendiri? Pertama, di dalam kami mencari sumber pembiayaan melalui utang, kita bicara instrumen ya, ada dua instrumen, pinjaman dan obligasi. Pinjaman itu adalah loan yang sebagian besar dari luar negeri, multilateral, bilateral. Kalau kita lihat misalnya tahun lalu itu udah negatif 4 triliun. Artinya pinjaman ini lebih banyak kita bayar daripada kita ambil yang baru. Karena makin setelah Indonesia naik tingkat menjadi middle income country, lender baik multilateral, bilateral itu size-nya menjadi semakin kecil, nggak sanggup lagi melayani size ekonomi kebutuhan kita yang besar. Jadi kita juga menyadari pinjaman itu makin lama akan makin kecil. Jadi dari Bank Dunia, ADB, IDB itu makin lama lebih banyak kita bayar kembali. Itu instrumen pertama. Instrumen kedua adalah surat berharga negara, menjadi instrumen yang paling utama, menjadi sumber pembiayaan di mana investornya adalah market investor, jumlahnya banyak. Kami terbitkan dalam mata uang rupiah, dalam US dollar, dalam euro, dan ada dalam mata uang yen. Di dalam strategi kami mencari pembiayaan ini khususnya melalui SBN, andalan utama adalah dalam mata uang rupiah dan dilakukan melalui lelang. Kami secara rutin tiap minggu lelang, sehingga itu juga sesuatu konsistensi yang perlu dilihat oleh market dan investor sehingga dia bisa predik kapan kami lelang, bahkan target size-nya pun mereka bisa antisipasi karena market membutuhkan itu supaya dia bisa membuat perencanaan. Di luar yang rupiah kami menerbitkan yang besar kemudian US dollar karena memang utang-utang kita lama dengan US dollar perlu diservis dan juga memang sumber penerimaan kita juga migas ada yang dalam US dollar sehingga relevan lah, tidak mismatch, currency mismatch-nya tidak terjadi. Itu US dollar, euro dan Japanese yen itu SBN-nya kurang lebih 20% dari total penerbitan. Kenapa kami harus menerbitkan itu? Pertama, untuk meng-create diversifikasi investor base supaya kami juga, kantong investor kami bukan hanya di domestik, tapi ada kantong investor di global yang pembeli US dollar, ada pembeli euro, pembeli yen, itu berarti ada kantong-kantong sumber-sumber kami menerbitkan bonds. Yang kedua juga memastikan bahwa kami punya sumber lain dalam hal menghindari crowding out di Indonesia. Karena kita tahu likuiditas pasar keuangan di Indonesia juga terbatas. Jangan kami sampai menerbitkan SBN dalam size yang sangat besar sehingga crowding out, sehingga tidak ada jatah buat private. Itu juga perlu kami kelola sedemikian rupa. Baik Pak Robert, Mas Berli, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Hot Economy, kami akan kembali usai jeda.